Apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Udah Mas. Oke. Pertanyaan pertama, apakah dalam pemilihan subjek untuk penelitian ini terdapat kriteria dalam pemilihan? Jika ada bisa disebutkan kriteria seperti apa yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian ini. Nah, untuk kriteria khusus dalam pemilihan subjek ini kita nggak ada. Seperti yang udah dijelasin dalam proposal kami, bahwa populasi kami adalah siswa SMA kelas 10. Nah, teknik sampel yang kami gunakan adalah simple random sampling, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, kenapa kita memilih simple random sampling? Karena kita berpikir bahwa metode mind mapping ini bisa didapatkan semua siswa, atau siswa berhak untuk mendapatkan metode mind mapping ini. Nggak harus siswa yang pintar di kelas atau siswa yang IQ-nya rendah. Jadi ketika mereka nanti sulit untuk memahami materi yang ada, mereka bisa menggunakan metode mind mapping ini untuk mempermudah mereka memahami materi yang ada dan mempermudah mereka untuk belajar. Nah, kenapa kita juga pakai penelitian ini di kelas 10? Karena siapa tahu memang metode mind mapping ini berguna untuk mereka sampai mereka kelas 12 gitu. Apakah ada tanggapan? Sejauh ini saya sudah bisa menangkap. Terima kasih ya kelompok. Oke. Selanjutnya, yang kedua, teknik kontrol apa yang digunakan kelompok dalam penelitian ini? Dari kelompok kami sendiri menggunakan teknik kontrol konstansi. Ini di sini merupakan bahwa setiap masing-masing kelompok penelitian ini mendapatkan kondisi yang sama dalam hari yang sama, jam yang sama, jumlah yang sama, dan karakteristik subjek yang relatif sama pada kedua kelompok. Nah, kecuali pada variabel bebas, atau dalam variabel bebas kami ini adalah mind mapping. Maksudnya di sini adalah kita tetap memberikan suatu hal yang sama di waktu yang sama, tapi ketika mind mapping itu sendiri kan itu dari subjek. Nah, subjek ini kan pasti setiap subjek itu berbeda-beda dalam membuat mind mapping seperti itu. Nah, Diakodis ini juga berarti mendapatkan kesetaraan jumlah dari variasi sekunder, variabel sekunder seperti itu. Jadi variabel sekunder kami juga menggunakan reward, misalnya di masing-masing setiap kelompok penelitian seperti itu. Apakah itu sudah menjelaskan? Ini kami dapat dari sumbernya dari Seniati DKK 2015. Bagaimana Apakah, dari saya ingin menanggapi, apakah ada alasan tersendiri kepada kelompok untuk menggunakan teknik kontrol kuasi tersebut, atau memang karena sesuai aja? Atau gimana? Ini sebenarnya ya memang yang kami butuhkan ya, karena kan di sini kami ingin mengetahui, soalnya gitu loh, mengetahui tentang hal ini. Jadi supaya gimana sih, masa dari awal ini dari variabel sekunder ini terkait masalah motivasi belajar itu sendiri kan. Jadi di sini nih yang ingin kami cari istilahnya gitu loh, supaya gimana ya menjelaskannya, sebentar. Saya rangkai kata-kata dulu. Sambil teman saya rangkai kata-kata, saya boleh jawab tanggapan kelompok ya. Jadi Boleh. salah satu alasan kami juga kenapa kelompok kami memakai konstansi ini, karena konstansi ini selain bisa digunakan untuk between group varian, tapi juga bisa digunakan untuk within group varian atau yang one group yang dalam kelompok itu. Nah, karena kelompok kami tidak menggunakan karena dalam kelompok kami dalam penelitian ini tidak menggunakan dua grup, tapi hanya menggunakan satu grup, dan kami rasa konstansi ini bisa digunakan untuk satu grup, sehingga kami memilih yang konstansi ini. Gitu. Gimana?
Oke, sejauh ini saya sudah paham. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dari kami itu sendiri ya seperti itu saya bersama, tidak ada perbedaannya. Dari saya sendiri juga seperti itu, dari kami kelompok itu sama. Jadi ya intinya seperti itu, berarti kalau sudah sesuai, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan ketiga. Dalam pertanyaannya, di penjelasan desain penelitian pada video, dikatakan kelompok bahwa pre-experimental design ini sampelnya tidak dipilih secara random, tapi di penjelasan responden penelitian, teknik sampling yang kami gunakan yaitu simple random sampling. Maksudnya itu bagaimana ya? Jadi sebelumnya kami minta maaf dari kelompok saat menjelaskan di video itu juga ada satu kesalahan dalam menjelaskannya. Jadi kami ingin meluruskan bahwa seperti ini, pre-eksperimental itu kan awalnya dikatakan memang bukan eksperimen yang sungguh-sungguh, masih belum gitu kan. Karena kenapa? Karena masih ada variabel luar yang mempengaruhi variabel independen variabel dependen selain variabel yang independen. Seperti yang kita ketahui ya mungkin variabel sekunder ya seperti itu. Nah, alasan kenapa masih ada variabel lain yang ikut berpengaruh dalam variabel dependen ini, pertama karena tidak adanya kelompok kontrol, sama tidak adanya sampel tidak dipilih secara random, seperti itu. Jadi sampel tidak dipilih secara random ini dalam artian bukan salah satu penjelasan kriteria dari pre-eksperimental, tapi sampel sampel dipilih secara random itu dalam artian itu alasan dari kenapa variabel luar masih ikut berpengaruh dalam variabel dependen ini, seperti itu. Nah, alasan lain juga maksudnya banyak kok peneliti yang menggunakan desain pre-eksperimental ini dengan teknik simple random sampling. Jadi kami juga menggunakan desain pre-eksperimental dengan teknik simple random sampling, seperti itu. Pertanyaan yang pertama ini apa sudah menjawab? Sudah, Vincent. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dalam pemilihan subjek tidak ditanya dulu mau apa tidak mengikuti penelitian tersebut? Kalau secara random kan belum tentu orangnya mau ikut penelitian atau bagaimana. Nah, jadi kan awalnya penelitian ini kami melakukannya di sekolah ya, kayak gitu kan, rencananya di sekolah, nah di instansi sekolah. Nah, persetujuan awalnya itu ya tentunya pada instansi itu. Nah, perizinan tidak dilakukan dari subjek ke subjek, tapi perizinan dilakukan atau ya pada instansi sekolahnya itu sendiri. Kalaupun memang akan diminta persetujuan dari subjek-subjek, tapi itu kan nggak akan dipaksa juga kan, seperti itu. Jadi meskipun random, tapi sudah memiliki persetujuan dari instansi sekolah, seperti itu, teman-teman. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Ya, terima kasih. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja kendala saat melakukan penelitian ini? Sebelumnya aku mau nanya sama kelompok 7. Ini maksudnya kendala saat melakukan penelitian itu di lapangan atau kendala yang seperti apa? Maksudnya terjun langsung ke lapangannya gitu ya? Atau kendala saat pembuatan proposal mungkin atau apa seperti apa gitu? Kelompok 7 gimana? Itu pertanyaannya itu menyeluruh mungkin kendala dalam penyerahan tokoh atau menentukan variabel atau gimana gitu. Oh jadi, oh ya oke paham. Jadi ini kalau misalnya dalam
pembuatan proposal, kendala kami itu di menentukan subjek, teknik kontrol, sama prosedur eksperimen yang cocok. Karena meskipun kita variabelnya udah tentuin nih variabel yang mana, tapi kalau misalnya sampelnya nggak cocok sama tekniknya nggak cocok, itu kan kayak nggak masuk dalam penelitian kebutuhan penelitian kami. Jadi yang dikendalanya itu dalam tekniknya, menentukan tekniknya, menentukan sampelnya juga, sama prosedurnya. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Ada tanggapan kah? Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan kelima. Di dalam tahap perencanaan, kelompok eksperimen akan dibagi kembali ke beberapa kelompok kecil. Mengapa kelompok 5 membagi kembali subjek ke dalam beberapa kelompok? Apakah pembagian kelompok tersebut berdasarkan karakteristik tertentu atau secara acak? Nah, pembagian siswa dalam kelompok kecil ini dimaksudkan karena yang pertama, metode mind mapping ini mungkin bagi sebagian besar siswa merupakan hal yang baru. Sehingga ketika nanti ada beberapa siswa yang tidak paham mengenai metode mind mapping ini, teman dalam satu kelompok ini bisa saling bekerja sama untuk membantu. Selain itu, bagi pengajar maupun peneliti, hal ini akan memudahkan dalam pemantauan dan memudahkan dalam proses observasi. Kemudian, dengan dibaginya ke dalam kelompok kecil ini, memungkinkan semua anggota maupun pengajar ataupun peneliti dapat berkomunikasi dengan mudah, dan pemberian materi dapat diberikan secara lebih intens. Sehingga nantinya ketika materi sudah dibagikan kepada kelompok-kelompok kecil ini, mereka dapat memahaminya dengan baik. Kemudian untuk pembagian kelompok ini tidak dibagi berdasarkan karakteristik khusus, tapi dibagi secara acak. Begitu. Apakah ada tanggapan dari kelompok 7? Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah cukup menjawab? Mungkin bisa diulangi lagi supaya memberikan penjelasan ke kelompok pembahas ya. Mungkin belum ditangkap dengan baik. Responnya sudah ada di ini ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 7 yang telah dijawab oleh kelompok kami. Kami mau bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali oleh kelompok kami? Kami persilahkan. Silakan jika teman-teman ingin bertanya. Dari teman-teman kelompok 7, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari Tidak, kami kelompok 7 sudah terima kasih. Oke, terima kasih. Dari teman-teman kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditanggapi? Oke, sepertinya tidak ada lagi.
Dan kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih untuk kelompok 7 atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami juga minta maaf jika mungkin dalam penjelasan kami masih ada yang kurang jelas dan masih kurang dipahami. Terima kasih teman-teman. Kami kembalikan ke Bu dosen. Baik, sorry. Suara saya kedengeran nggak sih kalau di sini? Terdengar, Bu. Oke. Sudah masuk, Bu. Iya, thanks. Kelompok yang lain nanti boleh bertanya ya. Saya kasih waktu dulu 1 menit. Barangkali ada yang mau bertanya dari kelompok lain atau menanggapi? Kak Evin mungkin ada tanggapan juga? Enggak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, baik kita beri reaction. Silakan mau beri tepuk tangan, jempol, atau apapun juga boleh. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Bentar. Iya, Bu. Silakan kelompok 3. Selamat pagi, Ibu, Kakak Asdos, dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk pertanyaan pertama, musik jenis apa yang ingin digunakan dalam intervensi terapi musik? Apakah tidak ada penentuan jenis musik seperti apa yang akan didengarkan oleh partisipan? Jika tidak ada penentuan jenis musik yang digunakan, berikan alasannya. Jenis musik yang digunakan dalam terapi musik di penelitian ini yaitu jenis musik klasik. Karena musik klasik itu memiliki irama yang tenang dan mengalun lembut. Selain itu, musik klasik memiliki alunan irama dan tempo yang mengikuti denyut jantung manusia yaitu sekitar 60 detak per menit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukroni dan Analia pada tahun 2016, didapatkan terapi musik klasik dapat menurunkan tingkat kecemasan. Getaran musik klasik senada dengan getaran syaraf otak sehingga bisa merangsang syaraf otak untuk berosilasi atau berayun dan bergetar. Musik klasik menjadi salah satu stimulus yang tepat karena dasar-dasar musik klasik secara umum berasal dari ritme dan denyut nadi manusia, sehingga dapat berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, dan raga manusia. Untuk kelompok 2 atau teman-teman kelompok lain, apakah ada tanggapan? Ya, dari kelompok 2 sudah tidak ada tanggapan, tapi mungkin teman-teman kelompok bisa menambahkan di proposal begitu. Kayak jenis musik apa yang dipakai. Kalau memang musik klasik mungkin lebih dijelaskan begitu di proposal. Begitu dari kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk tanggapannya kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kriteria partisipan salah satunya adalah mahasiswa yang mengalami kecemasan berbicara saat presentasi. Sedangkan pada tujuan penelitian, intervensi akan dilakukan kepada mahasiswa yang memiliki kecemasan dalam menghadapi ujian. Kalau untuk ini, sebelumnya kelompok kami minta maaf karena ada diskomunikasi antara kelompok kami, jadi kemarin itu mungkin karena buru-buru juga, jadi kami diskomunikasi seharusnya itu sesuai dengan judul yang mengalami kecemasan dalam ujian, bukan yang mengalami kecemasan dalam presentasi.
Jadi bagaimana kelompok penanggap? Apakah ada komentar? Oke, teman-teman. Dari kelompok 2 sudah tidak ada tanggapan lagi. Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, mengapa jumlah partisipan berjumlah 20 orang dan cara penentuan jumlah sampel seperti apa? Jadi kami itu dalam kelompok ini kami ngambil 20 orang karena kami punya kriteria tertentu untuk menjadi partisipan kami, untuk menjadi sampel kami dalam melaksanakan eksperimen ini. Jadi kalau 20 itu menurut kami sudah cukup karena untuk mencari kriteria tertentu itu nggak semudah itu dalam walaupun banyak populasinya banyak tapi kriteria yang kami gunakan itu belum tentu ada di semua populasi kami. Nah, kalau untuk tekniknya itu udah tertera di dalam proposal kami yaitu tekniknya purposing sampling di mana memiliki kategori partisipan yaitu mahasiswa yang memiliki kecemasan saat menghadapi ujian dan mahasiswa yang suka mendengarkan musik. Bagaimana kelompok? Oke, sudah dimengerti. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih kembali. Baik, saya akan mencoba jawab nomor 4. Untuk penentuan sampelnya, itu yang mengalami kecemasan yang bagaimana? Apakah dari kecemasan yang rendah, tinggi, atau salah satu kategorinya? Menurut kelompok, untuk kategori kecemasannya itu mungkin tidak ada penentu rendah atau tingginya. Karena itu, fokusnya itu lebih ke mahasiswa yang memiliki kecemasan saat menghadapi ujian dan suka mendengarkan musik sebagai coping stres mereka, sesuai dengan 2 kategori sampel yang sudah tertera di proposal. Apakah kelompok 2 ada tanggapan? Sudah dimengerti, terima kasih kelompok. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai SOP atau standar operasional dari terapi musik? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. SOP terapi musik itu merupakan suatu alur atau cara kerja yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan terapi musik. Nah, SOP ini dibuat oleh peneliti untuk memudahkan peneliti agar kegiatan terapi musik ini dapat dilaksanakan secara terstruktur, terus juga berjalan dengan lancar dan dapat mencapai hasil yang sesuai. Maksudnya mencapai hasil yang sesuai biar intervensi yang diberikan kepada partisipan itu hasilnya bisa maksimal. Nah, SOP terapi musik ini terdiri dari bagian preinteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Nah, tahap preinteraksi itu kayak di awal-awal peneliti itu misalnya yang bisa dilihat dalam tabel yang sudah ada di proposal dan juga yang ada di video itu kalian bisa lihat. Preinteraksi itu misalnya kayak sebelum dimulainya kegiatan kan kayak misalnya sekarang lagi pandemi nih, cek suhu kesehatan dulu sesuai dengan protokol kesehatan, terus harus cuci tangan dan lain-lain. Terus si peneliti juga menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan juga memeriksa ruangan apakah jendela atau cahaya sirkulasi udara terus cahayanya itu juga terkontrol dalam ruangan. Terus yang kedua untuk tahap orientasi, nah itu peneliti mulai berinteraksi dengan partisipan untuk menyapa partisipan atau menyebut nama partisipan agar mereka sebelum mulai terapi musik bisa lebih rileks dan tidak tegang. Terus di tahap kerja itu mulai masuk pemberian terapi musik. Nah, terapi musik ini kami gunakan terapi musik klasik seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian di bagian akhir ada terminasi. Di situ peneliti akan menanya
akan bertanya kepada partisipan bagaimana perasaan mereka setelah diterapi. Kemudian juga ada evaluasi dan feedback dari si peneliti untuk partisipan. Dan di bagian akhir dari SOP ini ada bagian dokumentasi. Nah, dokumentasi itu bagian inti atau penting yang akan dicatat oleh peneliti selama kegiatan terapi musik itu berlangsung. Untuk kelompok 2, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pertanyaannya yaitu jelaskan lebih lanjut mengapa penelitian memakai 2 alat ukur, yaitu HARS dan CD-RITS. Sebelumnya penelitian dari kami menggunakan dua alat ukur karena di awal peneliti menggunakan variabel sekunder, di mana variabel sekunder yang kami pilih yaitu resiliensi, dijadikan sebagai variabel bebas kedua. Maka dari kelompok kami dalam penelitian kami menggunakan 2 alat ukur, yaitu alat ukur HARS, yaitu alat ukur kecemasan, dan juga yang kedua yaitu alat ukur CD-RITS atau alat ukur resiliensi. Oke, kelompok 2, apa ada tanggapan? Ingin menanyakan kalau untuk 2 alat ukur ini, apakah dipakai keduanya, maksudnya kayak dari pretest itu dipakai kedua alat ukur ini atau cuma HARS, terus nanti pas post-test baru keduanya atau bagaimana? Bisa dijelaskan kembali? Saya bantu jawab. Jadi untuk 2 alat ukur ini untuk mengukur kecemasan sama resiliensi. Nah, ini digunakan dua-duanya pada saat post-test karena sebelum post-test atau di saat pre-test itu peserta hanya diberikan terapi musik, dan untuk feedback-nya kami kasih kuesioner dari 2 alat ukur ini, yaitu HARS sama CD-RITS. Gimana kelompok 2? Berarti untuk pretestnya itu hanya berupa terapi saja kah? Iya. Hanya berupa terapi musik. Oke, terima kasih kelompok. Sama-sama. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7, yaitu dalam hipotesis kelompok di hipotesisnya itu ada mengukur tentang resiliensi. Nah, di sini pertanyaannya, menurut kelompok untuk resiliensi dipakai dalam maaf kelompok 3, mungkin apa hanya di saya suaranya bagus itu hilang atau bagaimana ya? Oke, maaf sebelumnya mungkin Bagus mengalami lost connection ya. Jadi saya lanjutkan. Nah, untuk pertanyaan nomor 7 ini hampir sama dengan pertanyaan nomor 6 tadi, resiliensi itu digunakan untuk apa ya? Jadi resiliensi itu memang variabel sekunder kami yang kami jadikan variabel bebas. Jadi kalau ditanya untuk apa, ya untuk mengukur variabel sekunder kami begitu.
hampir sama dengan jawaban nomor 6 tadi. Bagaimana kelompok penanggap? Boleh dijelaskan ulang nggak? Maksudnya kayak resiliensi itu tuh di pengaruhnya ke kecemasan itu seperti apa begitu? Terima kasih. Maksudnya jika teman-teman mengambil resiliensi sebagai variabel sekunder, itu tuh kenapa kalian membuat alat ukur untuk resiliensi begitu? Jadi, untuk teman-teman kelompok 2, alasan kami memilih resiliensi sebagai variabel sekunder itu karena resiliensi itu merupakan kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Apakah masih ada tanggapan untuk teman-teman kelompok 2? Berarti ingin mengonfirmasi saja, berarti resiliensi itu kayak tekanan dari lingkungan begitu? Maksudnya dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau yang dapat mempengaruhi kecemasan atau kecemasannya yang dapat mempengaruhi resiliensi begitu. Sehingga teman-teman ngambil skala untuk resiliensi. Apakah seperti itu? Jadi begini, resiliensi itu bukan tekanan, tapi kemampuan untuk menyesuaikan diri dari tekanan dari luar sama dari dalam gitu. Jadi karena kami memilih ini karena kayak kecemasan apa sih ngomongnya ya? Jadi kami milih ini tuh karena kami lihat kayaknya kalau untuk kecemasan dalam ujian itu kan jadi tekanannya. Jadi apa yang bisa mempengaruhi itu juga. Jadi kami milih resiliensi begitu. Bagaimana kelompok penanggap? Oke. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada hubungan antar hipotesis yang kalian ambil dengan uji hipotesis yang kalian pakai? Jadi ada, karena uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian t-test yang mana uji ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan pengaruh terapi musik pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap kecemasan mahasiswa dalam menghadapi kecemasan dalam menghadapi ujian. Dari tujuan dari pengujian t-test ini sejalan dengan hipotesis yang peneliti gunakan, yaitu terdapat pengaruh terapi musik terhadap tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi ujian. Karena
Tes ini dapat membantu peneliti dalam membantu keputusan apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Bagaimana kelompok 2? Apa ada tanggapan? Dapat diterima. Terima kasih kelompok 3. Oke, baik, sama-sama. Oke, beberapa pertanyaan sudah kami jawab. Mungkin dari teman-teman kelompok ada lagi yang ingin ditanyakan? Teman-teman kelompok 3 bisa bertanyakah? Bisa, Soren. Aku dari kelompok 2, aku mau nanya. Tadi kelompok sempat menjawab, saya juga menanggapi yang pertanyaan pertama, kan musik klasik. Tapi dari prosedur eksperimen, itu kelompok eksperimen yang poin 2, kemudian mahasiswa dan mahasiswi atau mahasiswi dibebaskan untuk memilih musik yang mereka sukai. Nah, sini ada kontradiksi. Jadi mungkin dibenarkan mana yang mau dipakai, musik yang mahasiswa itu sukai atau musik klasik. Terus yang kedua, aku mau nanya, setelah intervensi dilakukan kepada kelompok eksperimen, berselang berapa lama ya sehingga diberikan ujian? Karena kalau selang waktu dari intervensi kepada ujiannya itu berbeda-beda, kan pasti hasilnya juga akan berbeda-beda kan masing-masing dari setiap range waktu yang diberikan. Nah itu saya mau tanya, ini range waktunya berapa dari setiap intervensi kepada ujian yang akan dilakukan baru post-test, begitu. Makasih. Sebelumnya, terima kasih Soren untuk pertanyaannya. Saya mau coba jawab ya pertanyaan yang pertama. Tadi kan Soren nanyanya jadinya mau pakai musik klasik atau mau partisipannya pilih musik yang disukain. Jadinya buat intervensi terapi musik di penelitian ini, kita jadinya tetap pakai musik klasik Soren. Begitu. Mungkin dari Soren masih ada tanggapan? Oke, kalau emang gitu, oke, terima kasih. Terima kasih Soren. Oke, untuk kalau pertanyaan selanjutnya dari Soren, kami itu pakainya itu 30 menit sebelum ujian. Kenapa? Karena intervensinya itu kami gunakan 15 menit. Lalu 15 menit kemudian kami berikan waktu untuk istirahat bagi partisipan karena mau memulai ujian kan. Lalu untuk post-testnya dilakukan setelah ujian. Begitu Soren. Oke, aku izin menanggapi ya. Apakah waktu 15 menit itu tidak tidak terlalu panjang atau tidak terlalu singkat? Tidak terlalu panjang sepertinya sih untuk partisipan untuk memulai ujian karena takut, nggak tahu ya apakah ini cuma pikiranku memakai logika karena setelah diberikan intervensikan dan dibiarkan selama 15 menit untuk melakukan istirahat, takutnya kecemasan untuk menghadapi ujian itu sendiri kembali lagi gitu. Itu sih maksudnya kenapa 15 menit, apakah waktu range itu menurut penelitian sebelumnya sudah biasa dilakukan atau memang penelitian semuanya juga menggunakan 15 menit atau seperti apa gitu. Mau coba bantu jawab. Jadi 15 menit itu kami pilih setelah intervensi karena kan 15 menit selama terapi itu partisipan nggak dikasih waktu istirahat sama sekali. Jadi benar-benar
terapi musik, ikut terapi musik. Nah, jadi 15 menit setelahnya sebelum ujian itu kami berikan karena sekalian jadi waktu jam istirahatnya buat partisipan untuk misalnya dia ke toilet atau dia mau makan dulu atau mau coba buka-buka pelajaran lagi buat dia baca-baca. Dan juga ada dalam penelitian sebelumnya juga dibilang kayak dikasih jeda waktu gitu kan. Tapi emang nggak terlalu spesifik. Cuman kalau menurut kami 15 menit itu udah waktu yang pas sih. Gitu Soren. Gimana? Ada tanggapan lagi? Oke, kalau emang alasannya juga begitu, soalnya itu sih aku pikir takutnya kecemasannya balik lagi setelah mendengar intervensi. Akhirnya kan mempengaruhi hasil penelitiannya. Itu aja sih. Kalau emang jawaban seperti itu, oke, aku nangkap. Makasih. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman kelompok 2? Baik, kalau tidak ada dari kelompok 2, barangkali ada yang dari kelompok yang lain? Silakan dikelola kelompok 3. Baik, untuk teman-teman kelompok lain, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan mungkin? Jika sudah tidak ada... Ya, sepertinya tidak ada. Silakan. Baik, Bu. Jika sudah tidak ada pertanyaan maupun tanggapan dari teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kak Evin, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, kayaknya Kak Evin sedang magang, jadi kita akhiri saja presentasi hari ini. Untuk kelompok 3, kita beri reaction. Silakan dipilih reactionnya yang mana. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 2. Berikutnya adalah kelompok 8 dan 9. Silakan bersiap-siap. Pada proposal, kelompok menjelaskan bahwa bentuk latihan mandiri seperti apakah yang dilakukan oleh peserta. Nah, jadi di sini latihan mandiri yang dimaksud itu adalah untuk mengaplikasikan apa yang telah didapatkan pada pertemuan pertama, yang mana outputnya adalah pencapaian goal yang telah dibuat oleh partisipan. Jadi, misalnya kayak gini, partisipan
partisipan membuat goal kayak gini. Untuk latihan mandiri kedua ini, saya mau mengurangi yang tadinya pada latihan mandiri 1, saya hanya mengurangi 2 batang rokok per hari. Nah, pada latihan mandiri kedua ini, saya mau mengurangi sebanyak 4 batang rokok per hari. Nah, goalnya ini, itulah yang akan dilakukan oleh partisipan dalam latihan mandirinya dengan mengurangi frekuensi perilaku merokok. Seperti itu. Apakah teman-teman kelompok 9 bisa menangkap? Bisa. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua oleh Yosi. Selanjutnya, pada prosedur eksperimen, kelompok mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan prosedur yang diadaptasi dari eksperimen Harkina DKK mengenai remaja dengan adiksi game online tingkat sedang. Kami ingin bertanya mengenai bagaimanakah keterkaitan atau hubungan antara perilaku kontrol diri pada perilaku merokok dengan prosedur adiksi game online. Nah, yang pertama-tama mengapa kami mengadaptasi dari pelatihan dari Harkina DKK itu adalah pelatihan Harkina ini dan pelatihan yang akan kita lakukan itu sama-sama bertujuan untuk melatih kontrol diri. Kemudian, variabel yang kami gunakan dengan yang eksperimen Harkina lakukan itu adalah variabel yang termasuk jenis adiksi, sama seperti variabel yang akan kita lakukan itu. Ada tanggapan dari kelompok 9? Jadi cuman itu aja ya. Kalau kayak gitu udah cukup. Terima kasih. Terima kasih kelompok. Kayak gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Hizkia dipersilakan. Oke, baik. Di pertanyaan ketiga, pertimbangan apa saja yang kelompok gunakan dalam menentukan waktu untuk pelatihan yang hanya 9 hari? Pertimbangan dari kelompok kami, dalam waktu 9 hari itu sudah cukup, dikarenakan begini, perilaku merokok ini kan bukan suatu perilaku yang mudah diubah ya. Jadi salah satu perilaku yang sulit diubah. Sehingga kami melakukannya secara bertahap, akhirnya muncul keputusan untuk melakukan selama 9 hari. Nah, setelah 9 hari itu, dengan 2 minggu setelahnya, 2 minggu setelah pelatihan, akan dilakukan follow up kembali. Dalam artian, tetap akan dilakukan pengontrol bagaimana perilaku itu bisa tetap bertahan dan bahkan mungkin bisa hilang, seperti itu. Apakah ada tanggapan? Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan ke-5 akan saya jawab. Bagaimana cara peneliti untuk mengatasi jika goals di hari sebelumnya belum tercapai? Mengingat pelatihan hanya dilakukan selama 9 hari dengan pengawasan yang minim, sedangkan tingkat adiksi yang cukup tinggi dan efek rokok yang menyenangkan. Ini sudah kami pertimbangkan sebelumnya, sudah kami pikirkan. Jadi itulah gunanya sharing, itulah gunanya kami mengadakan sharing. Nah, jadi setelah latihan mandiri itu, mereka akan menyampaikan apa yang kira-kira menjadi kendala atau apa yang menghambat proses mereka untuk melakukan pengurangan frekuensi merokok mereka itu. Nah, nanti di sesi sharing itu, peneliti itu akan memberikan feedback berupa cara-cara agar dia ini bisa mengatasi kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia sulit untuk menghentikan perilaku mengurangi frekuensi perilaku merokoknya. Begitu sih.
Apakah sudah menjawab? Begini, pertanyaannya kan gimana kalau itu belum tercapai gitu loh. Terus maksudnya goal di hari selanjutnya itu apakah akan lanjut ke goal selanjutnya atau selesaiin dulu yang goals pertama? Jadi kayak mundur gitu harinya. Nah, kalau begitu itu jadi setelah dikasih feedback, nanti dia itu buat goal baru gitu. Boleh dia buat goalnya yang sama kayak yang sebelumnya yang belum tercapai, atau dia langsung ditingkatkan gitu, itu terserah dia, tergantung kondisi si subjek ini gitu. Oh oke, berarti maksudnya di penelitian ini untuk nanti menguranginya itu sampai berapa, itu nggak ada targetnya ya? Hanya mengurangi aja gitu ya? Sebenarnya kalau dari diskusi kami sih, kami itu targetnya setidaknya kan dia perokok sedang gitu kan. Setidaknya dia itu mengurangi jadi perokok ringan, atau kalau lebih bagus lagi kalau dia berhenti gitu. Berdasarkan kriterianya si TEPU. Oh oke. Selanjutnya itu ada pertanyaan ke-6 dari Evangelina. 5, maaf teman-teman. Makasih, Cia. Dipersilakan. Pertanyaan selanjutnya, pada bagian pendahuluan, bagaimana peneliti dapat mengatakan bahwa efek langsung dari merokok adalah menyenangkan? Oke, menurut King tahun 2010 yang menyatakan bahwa efek langsung rokok yang menyenangkan sangat sulit untuk diatasi, termasuk oleh orang yang menyadari bahwa merokok adalah tanda kutip bunuh diri pelan-pelan. Ini diambil berdasarkan jurnal acuan kita dari Rampoli DKK dengan judul Latihan Kontrol Diri untuk Penurunan Perilaku Merokok pada Perokok Ringan. Bagaimana kelompok, ada tanggapan? Sudah, soalnya kemarin nggak ada ditulis itu dari siapa. Maksudnya merokok itu langsung menyenangkan gitu kan. Apalagi tahu pengaruhnya buruk tapi tetap dilakukan. Yang di bagian kalimat karena efek langsung rokok itu menyenangkan, itu nggak ada dikutip dari mana-mana gitu. Oke, Mas. Makasih masukannya, Bianda, nanti kita perbaiki. Iya. Makasih. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6 dipersilahkan Elizabeth. Pertanyaan yang diberikan kelompok yaitu apa yang menjadi pertimbangan kelompok untuk memilih desain penelitian one group post-test only design. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, alasan kelompok kami untuk memilih menggunakan one group post-test design itu karena memang kelompok kami melakukan penelitian untuk memfokuskan pada mengurangi frekuensi perilaku merokok dengan pelatihan kontrol diri dan bukan untuk melihat perbandingan. Karena tujuan pelatihan sendiri itu untuk mengurangi frekuensi perilaku merokok, jadi kelompok kami merasa tidak perlu ada kelompok pembanding. Lalu alasan yang kedua, variabel dependen kami kan itu frekuensi perilaku merokok pada perokok sedang. Sedangkan menurut kami hal ini sudah cukup diketahui sebagai data awal dengan wawancara berdasarkan kategori perokok sedang dari SITEPU, di mana kriteria ini, di mana kategori dari SITEPU ini menjadi kriteria partisipan kami. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Putri, dipersilakan. Oke, jadi jika berdasarkan teori SITEPU tahun 2000, di mana seseorang dikategorikan sebagai perokok berat apabila menghisap rokok lebih dari 20 batang per hari. Bagaimana dengan individu yang merokok secara acak? Misal,
Pada hari pertama hanya 5 batang, kemudian pada hari kedua 21 batang karena sedang stres, pada hari ketiga berkurang menjadi 12 batang. Maka individu tersebut masuk pada kategori perokok tingkat apa? Baik, jadi di sini berdasarkan hasil diskusi kami, berdasarkan contoh yang teman-teman berikan ini, sebelumnya kami akan bertanya kembali berapa jumlah yang biasanya dihisap oleh partisipan, baru kami sesuaikan dengan kategori dari si TEPO. Jadi kami tanyakan kembali gitu, kami nggak minta detailnya, cuman yang biasanya dihisap oleh partisipan itu berapa batang, kayak gitu. Karena menurut kami, kondisi psikis itu hanya di saat-saat tertentu dan tidak bisa dijadikan patokan. Seperti itu teman-teman. Bagaimana kelompok 9, apakah sudah menjawab? Bagaimana kelompok pembahas? Baiklah, kami sudah menjawab ke-7 pertanyaan. Dikembalikan kepada Bu Anti, atau ada teman-teman yang mau bertanya? Mungkin dilempar dulu ke forum ya. Dipersilakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada teman-teman? Sepertinya tidak ada, mungkin bisa diakhiri saja, kita berikan tepuk tangan atau reaction yang lain. Terima kasih kelompok 8 dan 9. Untuk saya mau memberikan umpan balik untuk hari ini. Ya, dari diskusi yang tadi yang bisa saya catat dan saya coba rangkum. Ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian kita semua, ya, dari diskusi hari ini. Nah, beberapa hal itu ada yang salah kaprah, ya, pemahamannya keliru, ada yang kurang mendalam, ada yang sudah jelas pemahamannya, hanya cara menyampaikannya kurang tepat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, harapan saya nanti bisa diperbaiki di
pertemuan-pertemuan berikutnya maupun di perkuliahan yang lain. Namun nanti yang penting itu menurut saya, karena ini semua proses pembelajaran, jadi berbuat salah itu biasa ya buat saya. Nanti yang penting adalah pada saat Anda membuat tugas akhir, karena itu nanti akan dipublikasikan. Nah, beberapa poin ini itu jangan sampai diulangi kembali ya. Yang pertama, eksperimen itu identik dengan detail. Ya. Apa sih detail yang perlu dipikirkan? Semua. Semua itu harus sangat mendetail. Contoh, terapi musik. Ya. Anda tahu nggak sih, terapi musik, atau semua terapi lah, ini kan hari ini ada terapi macam-macam ya. Terapi itu apa sih? Mungkin Anda belum tahu terapi itu seperti apa. Terapi itu memang lebih dalam dipelajari. Jadi nanti kalau Anda berminat lanjut di program studi magister profesi ya, bukan sembarang magister, tetapi ya magister profesi psikolog. Nah, apa sih terapi? Terapi itu sebuah desain untuk mengubah perilaku seseorang. Ya. Dalam terapi itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Bahkan kalau kita memberikan terapi 1 lawan 1 gitu ya, individual maksudnya, bukan terapi di dalam kelompok, itu banyak sekali harus diperhatikan, baik dari kondisi karakteristik klien kita, ya, lalu kapasitas kita sebagai terapis, apakah kita mendapatkan training dalam jenis terapi itu atau tidak. Jadi kalau saya belum mendapatkan training tentang terapi musik, dan saya mau mengatakan bahwa saya mau memberikan terapi musik, itu menyalahi kode etik. Mengapa? Lu siapa gitu lah, kasarannya gitu ya. Kok berani-berani kasih terapi itu tidak etis. Mengapa? Karena kita belum kompeten di situ. Jadi kalau Anda mau membuat penelitian, memberikan terapi, Anda harus memastikan bahwa terapisnya itu kompeten di situ. Dia pernah mendapatkan training dalam bidang itu. Ya, jadi nggak boleh Anda pakai sembarang orang untuk memberikan terapi. Misalnya terapi, oh ya dia bisalah baca aja nih terapi musik kayak begini. Ya, kamu ya pimpin terapi ini. Nggak boleh. Dia harus pasti ahli di dalam bidang itu. Contoh ya, waktu saya membuat penelitian tentang terapi pijat. Saya tidak melakukannya sendiri. Saya memang mendesain itu berdasarkan informasi yang saya dapat belajar, baca, begitu ya. Tetapi kemudian saya berdiskusi dengan ahli pijatnya, yaitu fisioterapi. Saya diskusi bagaimana prosedur ini secara fisioterapis dari kacamata ilmu dia. Jadi kita bekerja sama, bukan saya kemudian pijat-pijat sendiri, nggak boleh. Saya nggak punya lisensi untuk menjadi terapis pijat gitu. Kemudian saya minta fisioterapi itu untuk melakukan terapi. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai peneliti itu perlu mempertegas gitu ya. Apa yang mau kita berikan, terapi apa? Nah, misalnya seperti saya contohkan. Saya mau kasih terapi pijat. Pijat yang kayak apa? Teknik yang mana yang boleh? Teknik pijat itu banyak. Ya. Teknik mana yang mau dikasih dan berapa lama setiap teknik itu di bagian mana? Nah, itu juga menjadi pertimbangan dari kita ketika memilih misalnya, oh kita mau pakai musik klasik. Anda paham nggak teh musik klasik? Seberapa dalam Anda pelajari musik klasik? Karena itu menjadi intervensi. Maka Anda harus sangat menguasai musik klasik itu. Nggak bisa tidak. Anda mau pakai musik yang mana? Sonata, simfoni, aria, minuet, etude?
Anda tahu nggak nih istilah-istilah ini? Kalau Anda nggak tahu istilah-istilah ini, jangan pilih terapi musik. Kalau Anda mau pilih terapi musik, konsekuensinya Anda harus belajar betul-betul apa itu musik klasik. Anda kan mau pilih terapi musik klasik, gitu kan? Apa sih musik klasik itu? Siapa pengarang yang mau Anda pilih? Dari era mana? Coba, mungkin ada yang bisa, ini bercanda aja ya. Anda tahu nggak? Anda pernah dengar Mozart kan ya? Mozart? Siapa yang nggak pernah dengar Mozart? Semua pernah ya dengar Mozart ya? Anda pernah dengar Handel? Pernah ada dengar Handel? Nama itu pernah? Belum. Anda pernah dengar Chopin? Belum juga. Oh, sudah. Ada yang sudah pernah dengar Chopin ya. Saya mau tanya, Mozart sama Chopin itu sama-sama musik klasik bukan? Pengarang musik klasik bukan? Ada yang bisa bantu jawab? Ini kelompok penyajinya tadi mungkin bisa bantu jawab. Kalau tidak salah Chopin romantik, Bu. Ini Bianda ya, suaranya Bianda ya. Saya nggak bisa lihat soalnya lagi share screen. Iya. Kalau Mozart dari era mana, Bianda? Nah, Anda harus tahu itu. Musik klasik itu terbagi dalam berbagai era. Yang disebut klasik, betul-betul klasik itu hanya zaman tertentu saja. Zaman yang lain itu ada zaman barok. Ya, jadi klasik tuh yang mana gitu. Yang disebut musik klasik itu era klasik itu beda dengan era barok, era romantik, ya, apalagi era modern. Jadi Anda harus paham betul. Nah, kemudian ini logika aja ya. Kalau kita kasih orang itu suruh dengerin musik, kamu suka musik gitu? Oh suka. Yuk kita terapi musik ya. Terus kamu kasih musiknya. Anda pernah dengar musiknya ini Rachmaninov? Dijamin dia nggak akan suka. Terus kamu suka musik apa? Oh saya suka dangdut koplo. Nah, ya dia suka musik, dia jawab karena pertanyaannya cuma suka musik atau enggak. Terus Anda jadikan dia partisipan, tapi dia sukanya dangdut koplo. Anda suruh dengerin, Anda kasih terapi musik klasik yang Anda kasih karangannya Rachmaninov. Ya bubar semua. Nah, jadi detail sekali ya di dalam eksperimen itu. Ya, sampai sedetail itu kita harus pikirkan. Ya, apa sih jenis sonata, simfoni, aria, minuet, etude? Anda mau pakai yang ada suaranya? Musik kamar Anda pernah dengar nggak? Terus Anda mau pakai apa? Yang ada nyanyinya atau hanya instrumental? Instrumental apa? Instrumental piano, ya? Atau mau pakai flute atau biola? Yang mana? Itu semua efeknya berbeda-beda. Ya, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan. Nah ini kenapa saya ambil contohnya musik bukan karena kelompok ini enggak bukan gitu, bukan, karena mungkin ini lebih gampang kita pahami ketimbang saya jelasin pakai yang CBT ya, itu lebih susah lagi dijelasin ya. Jadi ini mungkin karena lebih erat dengan kaitannya dengan kehidupan kita, jadi detailnya itu ya sedalam itu ya. Oke. Nah, kemudian sesuaian judul dan isi. Kalau judulnya terapi musik, isinya adalah terapi musik dan residensi, ini harus sama ya. Karena judul itu menentukan Anda tuh pakai variabel bebasnya itu berapa. Apa aja variabel bebasnya. Kalau Anda katakan Anda menggunakan variabel sekunder menjadi variabel bebas kedua, nyatakan di dalam judul. Karena itu berarti Anda punya dua variabel bebas. Nah,
Kemudian Anda harus jelaskan di dalam pendahuluan uraian Anda bagaimana interaksi antara variabel bebas 1 dan 2. Kalau memang Anda menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Bagaimana peneliti bisa memanipulasi variabel-variabel itu? Gimana sih cara memanipulasi resiliensi? Tidak bisa kan? Bisa. Anda bisa kasih resiliensi? Nggak bisa. Nah, itu harus Anda pertimbangkan betul. Ya, emang bisa kasih resiliensi? Nggak bisa. Anda kasih terapi musik bisa, tapi kasih resiliensi nggak bisa. Ya, ini harus dijelaskan dengan detail di dalam latar belakang, pokoknya di dalam uraian Anda, ya, detail bagaimana interaksinya. Kemudian hipotesis, bedakan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistika. Ya, dalam hipotesis penelitian itu Anda hanya menyatakan apa yang menjadi dugaan sementara Anda. Anda tidak menyatakan H0 dan H1. Itu adalah hipotesis statistika. Ketika kita mau menguji data. Ya. Jadi kalau di dalam proposal, yang Anda sampaikan adalah hipotesis penelitian. Ketika kita bicara pengujian statistika, baru kita berikan hipotesis statistika, yaitu H0-nya apa, gitu ya, H1-nya apa, gitu. Beda ya. Hipotesis penelitian adalah yang diduga oleh peneliti. Contoh, nyatakan dengan tajam, ya. Ada perbedaan frekuensi sebelum, nah frekuensi apa ini? Frekuensi apa? Frekuensi merokok. Sebelum dan sesudah mengikuti terapi merokok. Jadi ada terapi merokok. Tadi apa sih terapinya? Kontrol diri. Ada perbedaan frekuensi merokok sebelum dan sesudah mengikuti terapi kontrol diri. Sorry, ini saya tadi cepat-cepat nulisnya jadi salah. Kemudian bisa juga begini. Frekuensi merokok menurun setelah mengikuti terapi kontrol diri. Jadi Anda mau yang mana? Ini beda ya. Pengujian hipotesisnya nanti berbeda. Kalau hipotesis penelitian Anda adalah ada perbedaan, nanti akan berbeda pengujian statistiknya dengan kalau Anda menyatakan bahwa hipotesis penelitiannya itu adalah frekuensi merokok menurun, bla bla bla, dan seterusnya, begitu ya. Ini berbeda. Perbedaannya adalah kalau yang atas itu nanti pengujiannya itu adalah dua arah, ya. Kalau yang bawah itu satu arah. Apa itu dua arah dan satu arah? Itu kaitannya dengan uji statistik. Mungkin kita bahasnya itu nanti aja kapan-kapan kalau kita sudah melakukan penelitian ya, supaya nggak terlalu pusing. Tetapi poinnya adalah ini berbeda. Anda mau bilang ada perbedaan saja, tapi nggak tahu naik atau turun, atau dia menurun atau meningkat. Ya, itu berbeda ya. Nah, nyatakan dengan jelas. Gitu. Kemudian, desain penelitian. Pilih desain yang akan membantu meminimalkan variabel sekunder. Jadi desain itu jangan sederhana-sederhana, apalagi desain pre-eksperimental. Itu susah sekali mengontrol variabel sekunder. Ya, Anda coba pakai satu kelompok. Gini, Anda nggak tahu kelompok itu aslinya seperti apa. Bagaimana Anda tahu bahwa ketika Anda mengukurnya setelah melakukan eksperimen ini, Anda yakin bahwa hasil yang Anda terima itu akibat variabel bebas? Karena Anda nggak tahu kondisi awalnya. Anda nggak tahu apakah kelompok ini dibandingkan kelompok yang lain itu, yang tidak diberi intervensi itu berbeda atau tidak. Karena Anda hanya punya satu kelompok. Nah, desain-desain pre-eksperimental ini sebaiknya tidak digunakan kalau kita menggunakan membuat penelitian eksperimen, karena itu desain-desain kuno gitu ya. Apalagi ini kan proposal yang tidak dilakukan gitu. Jadi buatlah desain itu yang sebagus mungkin yang bisa meminimalkan aneka variabel sekunder. Nah,
Kemudian kalau ada dua variabel sekunder yang dijadikan variabel, nggak ada variabel, sorry, ini keliru lagi. Kalau ada dua variabel bebas, yang satu adalah variabel sekunder yang dijadikan variabel bebas 2, nah desainnya pasti menjadi lebih kompleks. Ya. Harusnya desainnya begini. Ini contohnya. Variabel satunya itu adalah terapi musik, variabel bebas keduanya itu adalah resiliensi. Nah, ini baru dia dijadikan variabel bebas kedua. Variabel bebas satu itu ada dua tipenya, yang satu dikasih terapi, yang satu nggak dikasih. Begitu juga variabel bebas kedua, bisa dibagi dua gini, bisa, karena Anda nggak bisa memberikan manipulasi tadi kan, jadi paling bisa Anda hanya membagi resiliensi tinggi sedang rendah atau resiliensi tinggi dan rendah aja, begitu kan? Nggak mungkin kan Anda kasih seperti yang ini, diberi terapi dan tidak diterapi, enggak kan? Paling bisanya Anda bagi berdasarkan skor yang sudah Anda ukur dulu sebelum penelitian. Sehingga kalau Anda punya dua begini, dua bagian ini, level dan faktor ini kalau nanti Anda lihat-lihat lagi statistika ya, ini Anda punya 1, 2, 3, 4 kelompok yang harus terlibat. Jadi satu kelompok adalah yang dikasih terapi musik dengan resiliensi yang tinggi. Satu kelompok terapi musik tetapi dia punya resiliensi yang rendah. Satu kelompok tidak dikasih terapi, resiliensinya tinggi. Satu kelompok tidak diterapi, resiliensinya rendah. Nah, paling tidak Anda harus punya 4 grup karena Anda punya 2 variabel bebas. Dan efeknya ke uji statistikanya. Uji statistikanya akan menjadi lebih kompleks karena Anda punya 4 kelompok. Anda nggak bisa lagi pakai uji T biasa. Paling tidak Anda harus pakai ANAVA. Ya, karena Anda punya lebih dari 2 kelompok. Begitu. Ya. Jadi memang kaitannya ini mulainya itu dari apa itu variabel sekunder. Ya, variabel bebas Anda apa? Variabel terikat Anda apa? Variabel sekunder yang akan mempengaruhi variabel terikat itu apa? Nah, kemudian itu yang kemudian kita buat dalam bentuk desain. Ya. Nah, lalu etika penelitian. Anda pernah dengar nggak ini? International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans. Pernah dengar ini? Siapa yang pernah tahu? Atau Anda hanya tahu yang APA aja? Belum pernah? Oke. Jadi kalau kita membuat penelitian, apalagi penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan kesehatan, menggunakan manusia, Anda harus baca ini. Ini Anda bisa unduh di sini, gratis kok ini, dari WHO. Ya, ini gratis. Anda langsung unduh aja. Nah, ini tidak berbeda dengan yang ada di APA. Apa poinnya? Bahwa kalau Anda melibatkan partisipan di bawah umur, ya, Anda harus mendapatkan persetujuan dari sekolah dan orang tua. Anda nggak perlu minta persetujuan anak itu. Yang penting itu minta persetujuan dari sekolah dan orang tua. Kenapa? Karena anak di bawah umur dianggap belum bisa memberikan persetujuannya sendiri secara mandiri. Dia belum dianggap bisa bertanggung jawab atas persetujuan yang dia nyatakan. Karena dia belum betul-betul paham konsekuensinya. Jadi harus ada persetujuan dari orang dewasa yang menjadi wali dari partisipan tersebut. Dan itu harus dinyatakan dalam informed consent. Ya. Memang kita nggak perlu minta dia, betul, tapi Anda harus ada persetujuan dari orang tua dan itu ditandatangani tertulis. Ya. Kalau tidak, kita akan dianggap sebagai abusive, ya bisa dianggap abusive, ya
Bahaya itu. Oke. Nah, saya mau ajak Anda senyum sejenak ya. Coba kita baca ini. Nih bacanya gimana nih? Boleh dibaca coba. Salah seorang. Sitepu. Oke, ada yang lain? Yang presentasi coba deh baca ini. Siapa yang presentasi tuh? Sitepu, Bu. Kayaknya yang presentasi bahasa ini laki-laki deh. Siapa ya yang baca itu? Kayaknya waktu itu laki-laki yang ada di rekamannya itu. Siapa yang baca itu? Halo? Halo Bu, saya Bu. Coba kau baca. Yang data dari WHO ini ya Bu? Enggak, ini yang atas nih. Sitepu. Ah, enggak, kau nggak baca gitu. Sitepu, Bu, salah Bu. Oke. Siapa ya di sini yang Batak? Ayo. Halo, siapa yang Batak ngaku deh? Bacanya gimana ini? Aku. Siapa? Si Tepu, Bu. Si Tepu. Aha. Iya, ini si Tepu ini Batak mana itu? Karo. Ya, Karo. Kalau Karo bacanya si Tepu, apa si Tepo, apa tadi coba diulang. Si Tepu. Ah, gitu si Tepu ya. Karena ini nama orang ya. Namanya ini marga orang Karo. Karo itu dari mana? Itu dari daerah Batak ya. Salah satu Batak ya. Subsuku Batak itu adalah namanya Batak Karo. Ini marganya itu si Tepu. Ya, bukan si Tepu atau si Topoe. Ya. Nah, sekarang yang ini. Ya, yang kedua. Bla 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 bla. Nah, ini bacanya gimana nih? Coba yang presentasi kemarin, coba bacanya gimana kemarin? Gimana Bu, gimana? Coba kau baca ini. Kan kemarin kau yang presentasi bagian ini kan? Yang Munir ini Bu ya? Iya. Data dari WHO atau World Health Organization menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan perokok terbanyak peringkat ketiga di dunia, yaitu sebanyak 390 juta perokok, menurut Munir pada tahun 2019. Kemarin nggak bilang gitu. Yakin? Yakin? Lupa ya, nanti dengar sendiri ya. Kemarin kayaknya bilangnya jurnal Munir. Oh iya Bu. Munir, saya belum pernah dengar ada jurnal Munir. Emang ada jurnal Munir? Ini bukan jurnal kan? Munir ini nama orang kan atau nama jurnal? Nama orang Bu. Nama orang toh. Jadi bukan jurnal Munir ya. Munir. Oke Bu. Munir berpendapat atau Munir menulis begitu di dalam apa boleh, tapi kalau sudah begini kan tidak perlu pakai jurnal lagi. Jurnalnya sudah ditulis di daftar pustaka ya. Bedakan ya. Jadi jurnal itu semacam majalah, kayak majalah Bobo gitu ya. Kamu tahu majalah Bobo kan? Itu majalah saya zaman saya SD. Majalah Bobo. Di dalam majalah itu ada beberapa artikel. Ada juga yang tahu majalah Bobo. Tos kita ya. Di dalam majalah Bobo itu ada beberapa artikel gitu kan. Artikelnya ditulis oleh si A, si B, si C. Nah, salah satunya ditulis oleh Munir. Nah, jurnal itu diterbitkan, si majalah Bobo ini diterbitkan tahun berapa? Tahun 2019. Gitu. Jadi beda ya, artikel ilmiah itu adalah artikelnya, tulisannya. Diterbitkan di mana? Di jurnal apa? Jurnal Bobo itu tadi. Ya. Terus ada jurnal apa, itu nama majalahnya, majalah ilmiah. Gitu. Beda ya. Nah, Munir nih nama salah satu penulis artikel. Yang kita acu tuh artikel.
Ya, artikel ilmiah bisa diterbitkan selain di jurnal nggak? Bisa, bisa sekali. Artikel ilmiah bisa diterbitkan di tempat yang lain, ya. Gitu. Oke, itu senyum sedikit. Nah, terima kasih semuanya. Semoga umpan balik ini nanti bisa menjadi masukan ya buat perbaikan, khususnya nanti buat tugas akhir. Kalau menurut saya sih itu yang penting. Ya, pada tugas akhir tuh nanti kan rencananya mau dipublikasikan. Tuh. Oke, baik semua. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Apakah ada yang bisa pimpin doa penutup?